Kepala Bidang Sekolah Dasar Kirikora Kabupaten Banjarnegara, Pak Heli Suwono, SPT. Yang saya hormati Ibu, Bapak, Korwil Dikora Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili Ketua Pengurus K3S Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara dan juga ketua atau koordinator kegiatan lomba-lomba siswa SD tingkat kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara, semuanya yang hadir, yang saya hormati, teman saya Mas Seno, Mas Wasis dan Mas Pawan di depan. Pertama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya untuk kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang rapat Sudirman, ya, Jenderal Sudirman lantai 3 di kota ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini sampai dengan selesai nanti Allah senantiasa mengaruniakan kita rahmat dan berkahnya untuk kita sekalian. Amin. Salawat salam semoga tercurah limpahkan untuk uswah hasanah kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau dan istiqomah menjalankan apa yang beliau contohkan kepada kita, dan insyaallah besok yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Mengawali kegiatan untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembukaan pertama kami mengaturkan terima kasih matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan kami di saat mungkin awal pekan yang merupakan hari sibuk di satuan pendidikan maupun di tahun masing-masing. Monggo Pak Teguh di depan sini, Pak Barat jatahnya depan. Ini sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian bahwa pertemuan hari ini menjadi awal untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di seksi kehiswaan sampai dengan tahun ke depan, 1 tahun yang akan datang. Untuk ini maka untuk kita masih di awal tahun, momentumnya barangkali tepat ketika kemudian kami di bagian awal ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Korwil, Ketua K3S dan Ketua Pelaksana atau Koordinator Lomba di setiap kecamatan atas semua kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan berjalan baik pada tahun 2023 yang lalu, khususnya di kegiatan yang ada di seksi kesiswaan. Dukungan panjenengan semua menyebabkan suksesnya kegiatan yang ada baik di kecamatan masing-masing maupun di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten setelah kemarin sudah ditutup dengan kegiatan di Ballroom Surayuda dengan memberikan apresiasi untuk kepada para siswa yang memperoleh prestasi juara dalam lomba-lomba di tahun 2023. Pun terakhir di pekan terakhir bulan Desember kita menyampaikan apresiasi juga beberapa pembina yang juga berhasil melatih membawa
siswa-siswinya untuk mengukir prestasi di tingkat provinsi dan di tingkat jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi atas dukungan kerja keras kerjasama Bapak Ibu semua untuk seluruh kegiatan kesiswaan tahun 2023, kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Bapak Ibu. Kemudian insya Allah untuk tahun 2024 tadi kami aturkan akan kita mulai, dan sebagai bekal kita semua untuk mengawali kegiatan di sesi kesiswaan tahun 2024 ini, Kepala Bidang Sekolah Dasar Pak Helin hari ini alhamdulillah berkenan untuk memberikan beberapa pesan amanat dan mungkin perlu menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya di sela beliau beraktivitas dengan kesibukan yang lain. Yang saya tahu pagi ini mestinya juga mendampingi untuk tes di Berlibang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tanda tangan sekolah SKP yang masih belum selesai mengunduh itu. Mungkin setiap hari selesai, tapi walaupun saya tahu paling nggak sih kelihatannya jam 7 malam dan lepas dari ruangan. Saya biasanya kalau jam 5 kok masih padang, saya mikir-mikir bisa tinggal. Jadi kemarin tampaknya masih tersisa masih banyak yang belum diselesaikan. Tapi setelah itu hari ini alhamdulillah kita senang melakukan untuk itu senang Pak Eli menyampaikan amanatnya kepada masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala habibillah muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang kami hormati rekan kami Mas Wandi, kasih kesiswaan besok dan kurikulum. Jadi besok kasih kesiswaan dan kurikulum, karena tahun ini kemungkinan tidak ada sukor ya Bu semua, sehingga adanya di sini di masing-masing bidang ada satu fungsional, dua kasih, begitu. Ini tata organisasi yang akan berubah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Korwil Diktora se-Kabupaten Banjarnegara yang hadir, Bapak Ibu Ketua KPKS, dan Bapak Ibu pengelola lomba, kegiatan lomba di masing-masing kecamatan yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Alhamdulillah karena petunjuknya pada pagi hari ini kita semua dipertemukan di ruang Sudirman. Ruangan ini di Dikora sekarang banyak sekali. Saya sendiri belum hafal gitu. Ya alhamdulillah ruangan yang cukup representatif untuk pertemuan bersama rekan-rekan semua. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu sahabatnya ataupun akhirnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua hari ini. Beliau juga Pak Kadin mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena hari ini pula bidang SMP juga sedang mengundang sekitar 200 sekolah ya untuk kegiatan rapat koordinasi seperti kita ini juga. Bedanya SMP, kalau SMP bisa diundang semua karena hanya 198. Kalau SD 616 diundang semua satu hari cukup membutuhkan waktu ya 1 minggu lah ya, untuk 200 kan berarti 1 minggu. Untuk itu Bapak Ibu semua yang khususnya Korwil 3S yang ada di masing-masing kecamatan ini, kami berharap
hari ini kita undang, tujuannya adalah salah satunya adalah nanti Bapak Ibu untuk meneruskan terkait dengan informasi-informasi yang nanti hari ini akan disampaikan, khususnya hari ini dari bidang dari kas kesiswaan, khususnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan di tahun 2024. Selain itu Bapak Ibu, karena hari ini harusnya kami mengikuti rapat koordinasi bersama Pak Balitbang, tetapi kami tadi menugaskan Pak Daryono didampingi Pak Parto sebagai fungsional. Nah, saya kasihan sama Pak Parto ini, harusnya sudah fungsional pengembangan kurikulum, tapi dibaca cuma satu, sehingga beliau ke atas. Nah, ini kan repot. Ya, kalau angka kredit ke pusat, ini belum disiapkan di pemerintah daerah, sehingga sampai saat ini fungsionalnya belum keluar SK-nya. Kalau keluar jabatannya lumayan fungsional, ya artinya di bawah kabin dalam hal jabatan menjadi 10 di atas ASI. Kalau ASI 9, fungsional itu 10. Maka tapi karena beberapa hal beliau belum bisa, SK-nya belum diterima tentang fungsionalnya, jadi si nambang, sementara pekerjaannya dihilangkan. Repot. Ini ya fenomena di birokrasi yang belum tersiapkan dengan baik, tapi sudah dilaksanakan. Harusnya tetap ya, ini harusnya. Dan sampai detik ini pun dari organisasi juga belum memberikan kepastian, sehingga kami tetap menggunakan subkor gitu. Nah, subkor nggak mungkin ya kalau belum jadi satu, kita kesulitan dalam hal koordinasi, khususnya dengan kurikulum. Karena apa? Kurikulum itu sendiri adalah rohnya, pendidikan adalah di kurikulum, ya. Jadi kurikulum menjadi hal yang utama di dunia pendidikan kita, yang utama ya kurikulumnya. Ya. Namun demikian, justru saat ini belum begitu tertata, tapi tidak menjadi kendala. Artinya meskipun dalam posisi itu belum jelas, tapi tetap kita menggunakan acuan lama. Jadi sebelum undang-undang baru dimunculkan, maka kita tetap menggunakan regulasi yang lama begitu. Itu sedikit hal berkaitan dengan kurikulum. Untuk itu Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan beberapa hal, khususnya yang pertama kita awali dari kegiatan Sarpras. Untuk Sarpras tahun 2024 ini kegiatan sebagian besar adalah dari anggaran yang dibawa oleh teman-teman kita di Dewan, yang namanya itu kegiatan pokir. Ini satu itu. Jadi kegiatan APBD ini rata-rata sebagian 60%-nya lebih itu dari pokir. Maka Bapak Ibu, terkait dengan kondisi di lapangan, saya minta kepada teman-teman Korwil, ya, karena kami punya jenengan begitu sebagai penyambung lidah kami di lapangan dan teman-teman KTKS, mohon jika terjadi ada sebuah ruang atau sebuah gedung yang kiranya membahayakan, segera dilaporkan ke kami. Itu pertama. Ya, jadi laporkan kami, laporannya jangan menunggu dambruk. Ini berbahaya sekali gitu. Jadi kira-kira sudah mengeluh seperti itu, nanti langsung Bapak Ibu Kodir untuk memerintahkan kepala sekolah mengecek kondisinya. Kemudian difoto, didokumentasikan, kemudian kirim. Wong lewat WA saja nggak apa-apa buat kami. Ya, asalkan kami WA pasti akan kami inventarisir dan akan kami berikan kepada kasih Sarprasnya untuk dibuatkan laporan kepada Bupati. Itu caranya. Sehingga beberapa hal kemarin di musim hujan ini kan banyak kita mendapat laporan, contoh kemarin dari Sawal, dari Susukan, dari beberapa tempat ini, termasuk Unggelan, ada dari Bandanarun, sekolah-sekolah yang kira-kira akan runtuh dan sudah runtuh. Nah, ini harapan kami adalah karena rencana anggaran atau DPA 2024 sudah jadi, ya, maka kami berharap tadi sama beliau Pak Kepala Dinas
kalau bisa kita memprioritaskan untuk ada pergeseran, kan begitu. Ini kami berusaha begitu, karena ini kita punya yang namanya kegiatan itu harus berbasis data. Data kami ada data yang otentik, yang intinya adalah benar-benar membutuhkan saat itu. Nah ini harapan kami juga adalah sebagai bahan masukan pada teman-teman dewan agar di masing-masing dapilnya ini tidak satu-satu itu muncul. Artinya kadang-kadang kan gini, yang dapat terus, yang tidak terus. Nah harapan kami dengan adanya data yang tersusun rapi oleh kami, nanti akan kami sampaikan kepada beliau-beliau sesuai dengan dapilnya masing-masing. Mau tidak mau, kita tidak bisa lepas dari kebijakan politik bill yang dipegang oleh teman-teman dewan. Maka solusi kita adalah mengkomunikasikan, mengkoordinasikan beliau-beliau. Jadi kita tidak alergi, jangan terus kita menjauhi mereka. Nah untuk itulah Bapak Ibu kami sarankan, termasuk kepala sekolah yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan komunikasi saja. Ya dengan komunikasinya kira-kira dari siapa? Itu pasti membawa. Nah ini akan terbantu dengan ke depan sekolah dengan ini akan mudah dikira. Tadi malam kami mendapat telepon juga dari teman-teman dewan yang sedang silaturahmi kemarin dirakit, dia langsung laporan dengan kami. Seperti itu. Nah kami catat, jadi kami catat, dan itu sangat membantu otomatis kami dalam menentukan data, gitu. Jadi ada sebuah kesinambungan ya, kebersamaan karena tadi kuncinya kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman-teman dewan. Yang penting di sekolah tidak boleh diingatkan kalau menggunakan atribut partai. Jadi semua orang bisa masuk sekolah, anggota dewan bisa, tapi tidak boleh menggunakan atribut partai. Partainya cukup di hati lah, jangan dipaham ya. Seperti itu namanya sama-sama enak. Jadi Bapak Ibu juga elegan, tidak bersiko, karena Bapak Ibu ASN sekarang benar-benar harus netral. Tapi kita netral tidak bisa lepas dari kebijakan politik bill dari para masing-masing dewan, nggak bisa. Maka itulah kita cerdas, kita mensikapi dengan komunikasi, tapi tidak membawa-bawa nama partai. Itu yang dibesarkan. Kemarin kami juga mendapat pesan langsung dari orang-orang Kemendagri itu. Tidak perlu berpikir siapa nanti presidennya, tidak berpikir siapa partainya, tidak usah. Sekarang kita fokus menggali dana, melaksanakan kegiatan adalah untuk kebermanfaatan daerah masing-masing. Seperti itu pesannya. Itu langsung loh ya. Kami mendapat pesan langsung. Kebetulan kami yang diajak bicara itu dengan hal-hal terkait apa. Nah inilah Bapak Ibu fungsi koordinasi. Tapi koordinasi itu bisa lintas sektoral itu lebih bagus ya. Jadi ada apapun kita akan terima. Sektoral itu sampai dengan media pun, LSM pun kita harus komunikasi. Jangan a priori. Ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman sekolah ya. Karena tahun 2024 ini sisi tahun politik, juga di sisi lain kita adalah sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya pendidikan kita atau khususnya sarana prasarana di lembaga negara benar-benar membutuhkan sentuhan yang banyak. Coba bayangkan Ibu, dari tahun berapa kemarin saya sekitar 12 tahun katanya tidak pernah ada pengadaan seperti Mebler. Kemarin kita mendapat dana Mebler yang besar itu udah viral. Teman-teman dewan tanya, Pak ini kotorannya 43 miliar, iya. Tapi apa itu bebas dari politik, bebas dari teman-teman, ya bukan masalah presiden dan sebagainya. Benar-benar itu adalah program pemerintah yang nantinya, tapi bukan untuk SD saja, ya. Karena nggak boleh. Kami usaha adalah untuk dinas pendidikan, bukan ditunjukkan hanya untuk bidang SD. Jadi separuh-separuh. Malah banyak SMP. SMP sampai 21 miliar, SD-nya sekitar 22. Seperti itu, nggak masalah, karena kita berjuang bukan untuk Pak Kadin, juga berjuang bukan untuk
bidang, tapi untuk dinas pendidikan. Seperti itu, kalau keluar kita selalu bicara tentang dunia pendidikan. Ini kalau saya sampaikan, Bapak Ibu semua, tahun 2004, kalau kita ingin memenuhi rehab, kita masih butuh sekitar 60 miliar. Itu baru rehab fisik. Belum kita menyentuh rehab mebel. Mebel disuplai sampai 20 miliar saja, belum menyentuh seluruh sekolah satu-satu, baru beliau yang sudah menyampaikan. Artinya apa? Betul-betul bahwa sarana prasarana ini masih untuk menuju standar nasional itu masih jauh dari kata standar nasional. Gedungnya saja belum memenuhi standar. Masih banyak. Kemarin kami bersilaturahmi di SD 2 Gelembang. Saya masuk ruangannya, kebetulan ruangnya itu masih sekitar hanya 6 meter kali 6. Nah, ini artinya apa? Itu belum memenuhi standar ruangan kelas. Nah, kalau akreditasi nggak nyambung sesungguhnya, tapi disambung-sambungkan begitu. Ya Putri, seperti itu. Ini real. Nah, itu harusnya dibongkar dan distandarkan sesuai dengan standar dari ini. Ini di lapangan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami berharap, kemarin kami minta data lagi terkait dengan paving. Itu bukan ujuk-ujuk maksudnya saya, Bapak Ibu, untuk menginventarisir sekolah-sekolah di wilayah Bapak Ibu yang belum berpaving. Harapan kami nanti memiliki data. Ketika ada bantuan-bantuan yang kira-kira bisa diarahkan situ, kita dengan mudahnya langsung menunjukkan. Bukan begini, kita ingin menggali dana, minta dana, tapi kita tidak punya data. Ya diguyur dong, gitu. Jadi pasti gitu loh. Karena apa? Pemeriksaan dari BPK, dari apapun akan dilihat khususnya program ya. Program sekolah atau program dinas itu akan dilihat dari datanya dulu. Mengapa saudara mengajukan data seperti kemarin 50 miliar? Dari mana? Dari kondisi di lapangan bahwa kita masih banyak membutuhkan mebel yang pada sudah keropos. Itu tepat. Karena apa? Ketika kita tidak tepat, hanya mengadakan saja tanpa data, nanti barang yang diberikan tidak digunakan. Itulah Bapak Ibu bagian dari korupsi kebijakan. Ini kasihan Pak Adi. Nah itu. Maka beliau sebagai PA punya risiko. Maka yang risiko itu kita minimalisir dengan menyiapkan data. Maka Bapak Ibu kemarin saya minta data itu kan valid dari dengan tapi tolong jangan hanya nama pavingnya SD Top dengan ukurannya begitu loh. Gimana kita akan menentukan estimasi budgetingnya ya kalau nggak punya ukurannya. Jadi dilamiri dengan ukurannya kira-kira ya kalau minimal kira-kira yang lebih, jangan kira-kira yang kurang, harus lebih. Ya itu budgetingnya begitu. Inilah Bapak Ibu. Jadi kita berharap ke depan perencanaan kita selalu mengarah ke budgeting dengan data, tidak sekedar karena suka dan tidak suka itu. Tapi Nun Sewu itu juga dilakukan dengan ranking. Ranking ini diambil dari mana? Dari kegiatan-kegiatan yang ada atau di SIM mudik tadi. SIM mudik kita perbarui terus, kita sempurnakan terus dengan harapan menjadi pendamping dari Dapodik. Ya. Dan kita lebih mudah mengakses SIM mudik dengan harapan kemarin seperti contoh ketika diminta mebel, kita mengajukan mebel ada dana, kita dengan cepat langsung menyiapkan data dengan akurat. Itu harapan. Ini penting sekali. Maka Bapak Ibu, bantuan Bapak Ibu semua khususnya Sarpras di lapangan ini menjadi hal penting buat kami karena kami melangkah berdasarkan data. Itu Sarpras. Namun Sewu tahun 2024 ini kita berarti ada kucuran dana dari DAK. DAK ini kita memperoleh 17,5 miliar, 17 kalinya dari tahun 2023. Ini mengapa? Kok berubah? Beliau Pak Adi juga, maka ketemu ya Mas, 17 kali lipat. Apa? Kuncinya data. Jadi data kita valid, kemudian respon dari DPUPR juga cepat,
ini membantu pemerintah ini memberikan dana menjadi lebih besar. Kami harapannya tahun 2025 nanti dari DAP semakin besar. Kalau sekarang 17, besok 2 kali lipatnya sampai 50 miliar. Insya Allah kalau seperti itu sekolah-sekolah akan berstandar nasional. Karena apa? Ya, sekarang juga sistemnya adalah membangun sekolah dengan ketuntasan satuan pendidikan. Artinya begitu dibangun sekaligus dilengkapi kekurangan yang belum ada di sekolah tersebut. Ini ada 11 titik yang besok akan dibangun, berstandarnya itu sudah nasional. Ini luar biasa, sekaligus punya laboratorium. Yang lebih kendala adalah di lapangan tanahnya tidak. Ya, tidak. Tapi karena budgetingnya tinggi, Tingkat. rehab saja kalau DAP itu 154 juta. Maka dengan mudahnya kami sampaikan kita siap untuk mengedap. Jadi gini, kalau kita merehab atap, ya, atapnya itu dibuat DAP. Boleh, kemarin sudah diperbolehkan. Kemudian atasnya lagi baru untuk membangun ruang-ruang baru yang dibutuhkan sesuai yang dibudgeting oleh pemerintah pusat. Itu. Dan sayangnya kita memang butuh cekatan, butuh tenaga skill yang terampil, cepat, berpikir cepat, buru-buru. Contohnya sederhana, saya menyesalkan sekali berkaitan dengan DAP 17,5 miliar itu bisa karena ada satu sekolah yang overload sampai 2 miliar. Saya ukur nih, kalau sekolah mampu kayak gitu, mengelola, memanage sebesar itu, karena berisiko, ya berisiko. Tapi terus terang kita rubah semua sistem. Kami tidak akan bicara persentase apapun. Yang lalu biarlah berlalu. Tahun ini kita akan tidak bicara itu. Kita bicara mutu dan kualitas. Kalau tidak bermutu, kita tegas sikap seperti kemarin. Di mana biasa, ya di Duren kita sikat. Artinya apa? Tidak ada kompromi buat kami dan alhamdulillah ya tahun ini ternyata dengan kita tegas ternyata juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Artinya apa? Kita tegas tapi berdasarkan ada tegas wanita kendor-kendor orang bangsa. Ya harus menggunakan proses yang benar, tahapan yang benar dengan tidak berusaha bagi pihak ketiga. Karena apapun, kami tahu bahwa pihak ketiga membutuhkan pelayanan dari kami dan membutuhkan pasti ketika rehab mereka membutuhkan ada sebuah saldo gitu ya, hasil ya. Itu pasti nggak ada orang berbicara tanpa saldo berjuang dong di wong di lainnya seperti itu ada. Maka itu saya lakukan. Tapi ketika itu mudah keluar seperti Pak Mangkono pernah mendika yang Pak Kentan pembangunan sosial, besok kita sikat yang seperti itu. Penyedia gitu kita nggak gunakan, kita catat ya gratis. Maka kemarin saya tegas sama para penyedia, jenengan mau mengerjakan ikuti saya. Kalau enggak sih seperti itu saya. Sudah nggak mau saya diintervensi. Pokoknya saya tegas saya pegang. Karena itu pengendali. Karena kita dasarnya adalah pengendalian, tidak bisa kita dikendalikan. Maka Bapak Ibu kepala sekolah, tolong semua kepala sekolah harus mampu mengendalikan sekolahnya. Jangan dikendalikan. Kebalik ini kebanyakan. Artinya apa? Kepala sekolah harus mengendalikan, memanage sekolah masing-masing, bukan dikendalikan oleh orang-orang yang punya kepentingan di situ. Ini kata-kata itu tolong untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi kalau mereka sudah dijadikan kepala sekolah, maka mereka harus mampu memiliki jiwa pengendali, bukan jiwa yang dikendalikan. Itu dimanapun, termasuk Bapak Ibu, Orwil K3S yang sudah beri amanah lebih harus mampu mengendalikan. Kalau ada suara-suara yang suka, langsung aja. Ya, nggak usah banyak bicara, tuju kepada sumbernya. Saya juga begitu. Saya tidak mau menyebar-nyebar, ada masalah langsung cecer tes. Kinang di sumbernya, namanya satu kalau ya mana itu gampang kok sekarang gampang. Kalau kami lebih mudah, ya. Kalau kami mudah karena kami terbantu oleh teman-teman dari kanan kiri kita. Jadi kita lebih mudah. Jadi jangan susah komentar yang aneh-aneh. Karena ketika komentar yang aneh-aneh pasti terekam. Ya, itu sudah saya tunjukkan nyata-nyata bukan omong kosong. Sampai saya tunjukkan ke beliau
bahwa orang susah banyak komentar ketika dan tidak perlu kita sudut dengan diri kita juga. Itu penting. Itu bagian dari komunikasi gitu. Ya, sehingga kondusif insya Allah. Terus berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan sahabat itu, ya insya Allah nanti mohon disampaikan di wilayah masing-masing Bapak Ibu Korwil KTKS yang ada daknya untuk berhati-hati, tidak perlu mengikuti orang yang datang di sekolah. Ada kepentingan dari dewan, kepentingan dari partai dan sebagainya, tidak ada. Dak itu fokus pada dana dari pemerintah, bukan dibawa oleh siapa-siapa. Itu yang penting. Maka kalau ada nanti termasuk penyedia pun akan kami seleksi. Artinya apa? Seleksi terkait dengan mutu yang akan diberikan. Contoh, pasir. Kalau membangun sekolah, pasirnya pasir Serayu, tidak pernah akan keras. Ya. Pokoknya saya minta besok penyedia, jenengan juga teman-teman sampaikan pasirnya minimal kali 1. Minimal. Itu dijamin kuat. Tapi kalau yang lainnya, kemarin ini pengalaman dari Serida, ini tidak bisa. Walaupun dicampur-campur tetap kualitasnya tidak sesuai. Ini penting. Makanya Bapak Ibu termasuk dalam kayu nanti kemudian lain-lainnya termasuk baja ringan kalau nanti menggunakan baja ringan atapnya itu harus SNI ya. Ini beberapa hal yang nanti minimal Bapak Ibu Korwil KTKS bisa menyampaikan materi-materi itu kepada sekolah-sekolah yang nanti akan mendapat kucuran dana yang miliaran. Siap-siap mumet. Tapi insya Allah tidak akan kami biarkan, akan selalu kami dampingi dan kami sudah menyiapkan konsultan yang qualified. Artinya pengawas konsultan yang tidak mudah diginiin. Contoh kemarin di Suwita, ya. Suwita kenapa? Kami terbantu oleh pengawas yang tegas. Walaupun disebutkan pengawasnya kayak setan, kayak malaikat, orang urusan gitu. Memang harus jadi setan, harus malaikat gitu, penyelamat gitu. Tak kunjung, tak kuati, dia pakai siap. Saya butuh yang begitu, yang tidak saya gunakan. Terus saya izin Pak Adit, ini saya coba. Termasuk pelaksanaan teknis dan sebagainya yang tidak sesuai, tak coba. Sekarang lebih baik, saya lanjutkan. Lebih fokus. Kami punya tanggung jawab seperti itu. Maka ke depan kami akan menggunakan e-katalog, termasuk adalah secara sekolah tentang fisik, kami akan menggunakan e-katalog. Jadi e-katalog adalah menjadi tanggung jawab kita yang menunjuk. Artinya kita menunjuk penyedia itu benar-benar penyedia yang qualified dalam hal punya modal, gitu ya. Kalau penyedia nggak punya modal, dia nunggu-nunggu pencairan. Orang nabung. Ya, kalau yang hanya penyedia ya begitu kontrak dapat dilaksanakan, dia sudah membelanjakan dengan uang sendiri. Contoh yang bagus tahun ini hanya di Perpusda. Perpusda itu luar biasa itu. Sampai banyak dia sekian miliar, luar biasa bagus. Nah, harapan kami begitu, pemborong-pemborong kayak gitu yang harus direkomendasi kepada kita untuk digunakan. Sehingga Pak, mutunya pasti akan baik karena kita bagaimanapun pembangunan fisik ini membutuhkan keamanan, kenyamanan ya dalam gedung itu hubungannya dengan nyawa. Itu yang menjadi prinsip kami. Tidak bisa main-main, apalagi itu tingkat pasti harus berkualitas dan betonnya harus memiliki standar minimal maksimal kan A225 ya, itu seperti itu. Jadi standarnya itu sekarang dengan mudahnya bisa diukur. Jadi kalau cor-coran, non-sewu, asal-asalan di bawah 175 nggak akan digunakan bagi kita. Sama kemarin, Swita itu dibuat, kami ambil hampir 50 titik, rata-rata itu di bawah 100. Ini membahayakan banget. Kalau cocoran di bawah 100, Masya Allah, 160 aja masih mikir kalau tidak ya. Makanya paling enggak ya minimal banget 220 atau 200 masih bisa dipertanggungjawabkan. Itu dengan mudahnya menggunakan alat cuma ceplok terus bisa muncul. Makanya jangan macam-macam yang tak besok ya teman-teman, karena BPK juga akan menggunakan namanya hammer test. Sekarang jadi tidak perlu ini cocoran berapa itu tinggal diceplok aja sudah kelihatan.
Ya, itu udah kecanggihan teknologi digital sekarang. Jadi para pemeriksa mau dilihat besi di dalam nggak usah pergi cor-coran ya, cukup terus sudah bisa dilaser. Ini besinya 10 dan tidak akan kelihatan semua. Ini penting disampaikan kepada teman-teman, tidak usah memanipulasi data tentang spek. Itu Sabras, oke? Itu beberapa hal tentang Sabras ini banyak banget, tapi itu hal-hal yang bisa saya komunikasikan ke Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, berkaitan dengan kurikulum. Ya, kurikulum, alhamdulillah kita dalam hal pelaksanaan kurikulum lancar. Ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, yang perlu dicermati Bapak Ibu semua adalah kita untuk fokus pelaksanaan asesmennya itu pada literasi, numerasi, dan karakter dan lincahnya. Nah, sisi lain, ini secara teks kurikulum Pak Harto ya, tapi karena sisa gelombangnya aja. Sisi lain, dalam hal pelaksanaan ujian atau dengan asat itu, ini belum terfokus di situ, masih kepada mata pelajaran begitu ya. Nah, ini penting, maka kami menginisiasi kalau bisa nanti bersama Pak Mungkono dan teman-teman pengawas untuk membicarakan kita agar apa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ini sinkron dengan rapor pendidikan, maka kalian ingin melakukan asesmen daerah seperti yang lain-lain ini, ada asesmen daerah, sehingga nanti dengan contoh awal asesmen diagnostik ya, kita lakukan bersama-sama sebanyak negara, seperti apa hasilnya literasinya, numerasinya, ya, karakternya dan lincahnya. Setelah itu menjadi pedoman kita untuk pelaksanaan perencanaan berikutnya, kan begitu. Maka setelah dilaksanakan, harusnya ini awalnya berarti kita perlu berpikir ulang karena perencanaan ini diawali di bulan sekitar Oktober Desember. Maka sesungguhnya ini saya dimikir SKP-nya, harusnya di Januari ini sudah terlaksana. Nah, maka Bapak Ibu ini kembali hubungannya dengan Ekin. Maka untuk mematangkan perencanaan, Bapak Ibu nanti Ekinnya perencanaan itu konsepnya ada di bulan Oktober, November, Desember harus sudah fix. Gitu, oke? Seperti itu. Ini kita mengikuti program. Artinya perencanaannya mulai matang. Karena itu kunci dari segala-galanya adalah perencanaan untuk khusus. Maka Bapak Ibu dalam hal mengisi perencanaan itu bukan lagi Januari itu sudah mulai jalan. Seperti saya kan DBA hari ini sudah jalan. Kalau saya sudah dan baru mengkonsep Ekinnya nanti bulan Januari sedang mengkonsep yang menyambung dengan situasi empiris di lapangan. Gitu. Ini perlu kita merubah mindset kita bahwa kita benar-benar harus mentransformasikan diri kita dalam hal perencanaan ini harus sesuaikan dengan kebutuhan, gitu. Kebutuhan nyata di lapangan. Jadi termasuk saya ketik Januari kemarin ajaran baru 2 Januari baru rapat itu keliru Bapak Ibu, ya. Sekolah ini perlu disampaikan juga. Januari masuk bukan rapat kerja sebelum masuk. Bahwa Ibu Guru sudah menyiapkan rapat kerja, sudah menyiapkan persiapan untuk menerima siswa-siswa masuk kembali. Masalah programnya di situ seperti apa, kembali mungkin ada sedikit pengenalan lingkungan kembali dan sebagainya itu bisa. Tapi bukan lagi digunakan rapat untuk membahas kegiatan di tahun pelajaran yang baru itu. Begitu. Ini perlu dirubah juga tentang kurikulumnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu prinsipnya kurikulum kita nanti basisnya adalah rapor pendidikan. Itu basisnya utama. Pokok PBD bener ini. Nah, di sana sudah banyak hal dan nanti kalau Bapak Ibu khususnya pengawas Pak Senor nanti kita dibantu teman-teman pengawas. Kami dahulukan, setuju ya? Teman-teman pengawas yang teknis dalam hal memberikan pembekalan pendampingan pada Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah ini harus mendapat bekal pertama dari yang lain. Nanti mungkin dikhususkan Pak Senor kita akan bicara tentang itu secepatnya ya. Jadi awal-awal bulan ini kelirunya harus sudah jalan baru dibahas. Ini kan mulai nyambung. Nah ini yang perlu nanti kita mulai dirubah perlahan-lahan gitu.
untuk berupa perlahan-lahan. Ini. Saya berpikir seperti itu dengan harapan adalah secara pemeriksaan tadi kita tidak lepas dari regulasi. Karena prinsipnya adalah kita melangkah, dasarnya adalah regulasi. Itu kunci, ya. Kalau kita mulai regulasi, mau dibawa kemana? Ya, contoh teman-teman kita tentang regulasi, mengadakan PSM, udah sesuai, walaupun dilaporkan, masalah yang melaporkan aja yang belum bisa regulasinya. Kan kita jawab dengan gagah, ya, kita jawab dengan lantang. Itu harapan kami seperti itu. Makanya saya sering memberi pekan kepada teman-teman sekolah untuk mengelola sebuah organisasi. Langkah utama adalah kuasai dulu regulasi-regulasi yang berlaku saat itu. Itu kunci utama. Sehingga Pak, ketika kita dihadapkan berbagai persoalan, dihadapkan berbagai pemeriksaan, kita tidak ambigu gitu. Maka jadinya kita punya empati dengan teman-teman semua. Itu, ya. Maka Bapak Ibu berkaitan nanti insya Allah kita perlu diskusi banyak tentang kurikulum bersama teman-teman pengawas. Kami membutuhkan itu. Kami membutuhkan masukan-masukan agar yang dikembangkan dari kurikulum Merdeka ini nanti akan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu di kurikulum Merdeka. Ya, hal-hal itu yang sudah dilapor pendidikannya itu. Maka mohon nanti teman-teman kami untuk bisa menyiapkan itu, khususnya dukungan dana, karena ini penggunaan dana pusat harus sudah lapor pendidikan seperti itu. Oke, itu tentang kurikulum. Banyak hal dalam kurikulum saya sampaikan dan banyak hal yang perlu kita bicarakan. Yang berikutnya adalah Ibu berkaitan nanti dengan kesiswaan. Saya tidak akan menyampaikan banyak karena beliau ada di sini. Jadi nanti tolong Pak Wali sampaikan random kegiatan kesiswaan termasuk lomba-lomba dan sebagainya. Mana yang sudah terbiayai dari daerah, mana yang belum, untuk disampaikan sehingga teman-teman kita nanti di dalam pelaksananya sudah tidak lagi ada hal-hal yang sifatnya mendadak ya, sifatnya agitan gitu. Tidak ada harapan gitu. Insya Allah ke depan kalau perencanaan kita matang, kita benar-benar menyusun perencanaan dengan matang, maka tidak ada yang kaget. Ya, ini. Dan tidak lagi saya mendengarkan lagi ada kepala sekolah membelanjakan kos di luar Arkas. Itu lucu. Era sekarang Arkas menjadi pedoman utama dalam belanja. Iya. Pokoknya yang dibelanjakan adalah yang ada di Arkas. Dan itu sudah diintegrasikan dengan Sipla. Itu. Maka ketika Arkas dibuat, otomatis di BKU-nya jadi, maka di Sipla pun tinggal ngeklik membelanjakan kemana akan ditransferkan. Nah ini tugas kita, Dinas Pendidikan adalah bagaimana kita melihat transaksi Bapak Ibu dengan Markas. Nah, maka akhirnya sistem informasi pembangunan daerah ini bukan juga terisi dengan otomatis. Semuanya sudah sinergis,